Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Istana dengan tegas menolak berbagai bentuk tindakan untuk mempersulit calon independen maju dalam kontestasi pilkada. Peningkatan syarat jumlah dukungan calon perseorangan hanya akan memperlebar jarak antara masyarakat dan partai politik. Dan saya meminta diperhatikan betul revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak terjebak pada perangkap-perangkap kepentingan politik jangka pendek. Tetapi undang-undang ini harus menjamin proses demokrasi di daerah dan agar bisa berjalan dengan demokratis jujur dan adil. Dengan tegas, Presiden Joko Widodo meminta revisi Undang-Undang Pilkada tidak terjebak dalam perangkap politik pihak manapun. Pemerintah memang mengagendakan kembali pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada pada April 2016 mendatang. Hal tersebut untuk memenuhi target dari Komisi Pemilihan Umum atas perubahan peraturan pilkada yang harus selesai pada Agustus 2016. Upaya untuk memperketat syarat bagi calon perseorangan pilkada diusulkan oleh fraksi PDIP dan PKB di Komisi 2 DPR. Mereka mengusulkan syarat dukungan bagi calon independen dinaikkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memutuskan syarat minimal dukungan untuk calon independen, yakni 6,5 hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Namun, sebagian anggota DPR ingin menaikkannya menjadi 15 hingga 20%. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan keinginan DPR untuk memperketat syarat calon independen dalam pilkada hanya akan memberatkan calon independen. Misalnya katakanlah bilangan daripada persyaratan harus bertambah lagi, tapi kan itu bikin sulit-sulit aja gitu ya karena diperbaiki, kalau lebih dipermudah barangkali lain ceritanya. Kalau memang tidak ingin diharapkan ke arah itu, lebih bagus kita barangkali pada saat ini lebih memprioritaskan pembahasan masalah-masalah yang lain. Walaupun ini sudah merupakan masuk dalam prolegnas, kita bisa lihat momentum yang lebih tepat. Ini kan dalam situasi interaksi masyarakat yang serba kritis dan bahkan mencurigai setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh para anggota dewan kita ya. Sama halnya dengan Nasdem, Hanura juga menolak poin revisi tersebut. Hanura meminta jika syarat dukungan minimal bagi calon independen dinaikkan, maka syarat dukungan minimal bagi parpol pun harus dinaikkan. Sementara Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan revisi undang-undang harus mendapat persetujuan baik Presiden maupun DPR. Revisi tidak bisa disahkan jika kedua pihak berbeda pandangan. Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden diwakili oleh para menterinya atau yang ditunjuk sesuai dengan surpresnya. Nah kemudian Dewan ya silakan membahas sekali lagi bahwa posisi pemerintah apa, nanti DPR apa, kan nanti ini negara demokrasi. Biarkan sekali lagi alat kelengkapan Komisi 2 membahasnya. Jangan dulu kita berikan beberapa guidance gitu kan. Karena ini lembaga demokrasi, semuanya harus dilakukan secara demokratis. Perubahan syarat calon independen dianggap upaya untuk menjegal Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang memilih jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Tim Liputan Metro TV. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah kedatangan narasumber. Ini kita akan membahas lebih komprehensif. Yang pertama ada Pak Sony Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini akan diserahkan ya Pak ya nanti? Hari ini akan diserahkan pagi. Oke, baik. Kemudian ada Pak Syamsuddin Haris, analis politik LIPI. Pak Haris, selamat pagi. Pagi juga. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ini siap nanti untuk membedah lebih lanjut ya. Kemudian ada Bang Efriadi Asda, anggota Komisi 2 fraksi P3. Bang Efri, apa kabar? Baik. Ini dikenal dengan pepatah-pepatahnya. Kebetulan saya orang Melayu ya. Kebetulan orang Melayu jadi banyak pepatah. Baik, terima kasih sudah hadir untuk Selamat Pagi Indonesia. Kita akan membahas lebih lanjut. Pak Sony, kalau kita melihat ini akan diserahkan pagi ini ya, nanti amanat Presiden. Namun ada masyarakat ini menimbulkan, kemarin sempat ramai juga di media sosial, menyatakan bahwa ini jangan-jangan upaya untuk menjegal Ahok. Kalau dari pemerintah memang seperti itu niatnya atau gimana Pak? Yang pertama memang ini surat presiden lah kira-kira. Sebenarnya kemarin sudah selesai dan siap disampaikan, tapi mungkin baru dilengkapi hari ini, disampaikan sebagai inisiatif dari pemerintah. Dengan beberapa catatan yang tadi, ini tidak ada nawaitu, tidak ada niat sama sekali pemerintah untuk menjegal calon perorangan, satu sisi.
apalagi dikaitkan dengan Pak Ahok. Kita menyusun revisi undang-undang, ini skalanya nasional. Kita melihat semua kepentingan nasional, tidak hanya satu segmen atau daerah tertentu saja. Jadi oleh karena itu dalam konteks calon perorangan, posisinya pemerintah hanya memberikan perubahan. Basisnya tidak lagi calon penduduk, bukan berarti jumlah penduduk, tetapi basisnya adalah DPT. Semangatnya apa nih Pak, revisi Undang-Undang Pilkada ini? Nah, semangatnya tetap memberikan dua ruang sebenarnya. Satu, ruang partisipasi politik rakyat yang kita harap kita dorong makin baik. Yang kedua sebenarnya adalah posisi kontestasi, ini penguatan kontestasi. Jadi bagaimana kita mendorong kontestasi jadi lebih baik. Karena demokrasi akan kita bangun dengan secara sehat apabila partisipasi politik dan kontestasi itu simultan bisa bersinergi untuk kemudian kita sehatkan dua-duanya. Semangatnya baik dengan pertimbangan berbagai faktor ya. Banyak dengan berbagai pertimbangan ya. Pak Efri, kalau kita melihat nanti ini akan dibahas dengan Komisi 2 DPR RI. Kalau dari DPR sendiri apa sih semangat dari rencana revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, kalau kami, karena kami sebagai wakil rakyat, ya, kami melihatnya memang tidak ada hal yang begitu krusial. Ada yang menyebut ini sengaja memperberat syarat calon independen, Pak. Itu hanya say war aja, seperti yang saya katakan tadi, itu hanya bluffing dari mungkin oknum tertentu atau partai tertentu. Karena kita tahu DPR itu terdiri dari Sabang sampai perwakilan Sabang sampai Merauke, ada 11-10 partai politik. Tapi saya yakin semua niat kawan itu baik, nggak ada bahwa kita ingin menghambat seseorang. Undang-undang itu bukan untuk seseorang, tapi adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. Jadi kalau saya dengar bahwa ada yang mengatakan itu hanya semacam bluffing sajalah. Kami yakin, kami di DPR itu bekerja dalam konteks global untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk perorangan. Ada yang menyebut ini kepanikan elit partai politik karena ternyata Ahok mendapatkan dukungan yang cukup besar dari pengumpulan KTP, Pak Efri. Mas, undang-undang ini bukan hanya untuk Ahok. Siapa sih Ahok? Hanya satu di antara 250 juta rakyat Indonesia. Apakah kita memikirkan satu personel dibandingkan dengan keadilan? Ada 34 provinsi yang ada di Sumatera Barat ini. Apakah kita goyangkan hanya gara-gara Ahok? Segitu pentingkah saudara Ahok ini di mata rakyat Indonesia? Sebegitu berguna atau sebegitu agungnyakah dia sehingga kita itu betul takut menghadapin dia? Enggak seperti itu. Jadi semangatnya ditegaskan sesuai dengan pemerintah ya, Pak Efri? Bagi kami undang-undang itu dibuat oleh dua institusi, pemerintah dan DPR. Maka kami harus bekerja sama. Kami di DPR memang selama ini terlalu didegradasi oleh masyarakat seolah kami itu begini begitu. Itu menurut saya enggak seperti itu kenyataannya. Kami bekerja siang dan malam. Contoh PKPU kemarin itu kami garap 17 hari 17 malam kami rapat, tapi rakyat nggak tahu. Sehingga hasilnya betul-betul bagus. Pak, sampai jam 2 pagi kami rapat. Iya, iya itu dia demi rakyat begitu ya, Pak Efri. Oke, Mas Pak Haris, ini kalau kita melihat sudah ada kompak begitu dari pemerintah dan dari DPR tidak untuk memperberat syarat calon independen. Iya, ini suatu yang positif tentu saja ya, yang disampaikan Pak Sony maupun Pak Efri bahwa pemerintah maupun DPR tidak ada niat untuk memperketat calon independen atau calon perseorangan. Sebab bagaimanapun di dalam undang-undang yang ada saat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, itu sudah cukup ketat sebetulnya. Walaupun kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, syarat dukungan 6,5 sampai 10% itu bukan terhadap jumlah penduduk, tapi daftar pemilih tetap. Tapi kalau melihat momentumnya saat ini gimana? Kenapa saat ini diajukan revisi Undang-Undang Pilkada, Pak Haris? Ya, memang ada beberapa poin ya yang menjadi alasan kenapa revisi Undang-Undang Pilkada itu dilakukan. Yang pertama adalah mengakomodasi apa yang sudah diputuskan oleh MK, kemudian juga meningkatkan kontestasi dan juga kompetisi di dalam pilkada itu sendiri. Sebab kita tahu dalam pilkada ya 2015 yang lalu itu banyak pasangan tunggal, jadi pasangan calon tunggal, sehingga tidak ada kompetisi gitu. Nah ini tentu akan lebih baik apabila ya minimal ada 2 pasangan calon setiap pilkada di sebuah daerah. Makanya wacana mengenai peningkatan syarat dukungan bagi calon independen itu suatu yang tidak produktif. Dan kita senang bahwa baik pemerintah maupun DPR tampaknya mudah-mudahan betul
tidak ada niat untuk itu. Ini suatu yang positif. Mudah-mudahan betul begitu ya. Mudah-mudahan betul. Ada keraguan di situ, Pak. Iya, sebab kita baca melalui media ya. Apa yang Anda baca, isunya Pak? Kencang sekali mengenai soal itu ya. Isunya apa, Pak? Iya, akan dinaikannya menjadi 15-20% dukungan terhadap daftar pemilih tetap. Itu kan ngomong-ngomong tentang sesuatu yang bagi saya ini, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kita akan bahas lebih lanjut kenapa tidak masuk akal, karena juga ada pernyataan bahwa nanti akan saya konfirmasi ke Pak Epri juga apakah ini benar untuk menyetarakan syarat calon independen dengan kandidat yang diusung partai. Jawabannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Saya ingin ke Pak Haris. Pak Haris, tadi ada sempat menyebut kenapa tidak masuk akal jika nanti akan dinaikkan dukungannya 15-20%. Iya, tadi kan kita sudah sebut bahwa kalau 15-20 itu tidak masuk akal. Anda bayangkan misalnya pilkada di Jatim atau di Jabar, jumlah penduduknya saja 30-an juta kan. Nah, kalau 10% saja itu 3 juta. Dan itu distribusi dukungan itu mesti menyebar. 50%. Itu sesuatu yang hampir mustahil. Ya, oleh sebab itu ini mengganjal atau menghambat calon tertentu di balik wacana itu. Tidak sepenuhnya seperti itu sebenarnya, Pak. Jadi sebenarnya kalau dulu jumlah penduduk katakanlah Jakarta hampir 10 juta. Dulu basisnya untuk perhitungan dari 6,5% sampai 10% itu adalah jumlah penduduk. Sekarang diputuskan per DPT. DPT itu paling hanya 60%, 50-60% jumlah penduduk. Betul. Dengan demikian, kalau ini posisi basisnya adalah perhitungannya DPT, presentasinya tetap 6,5% sampai 10%. Ini sebenarnya sudah meringankan. Sudah meringankan karena perhitungannya basisnya tidak lagi penduduk. Kalaupun toh naik kemudian menjadi 10 sampai 15%, itu sebenarnya nilainya sama dengan 6,5 sampai 10% per jumlah penduduk. Sebenarnya ini adalah perimbangan, menyerasikan saja sebenarnya. Jadi tidak juga berlebihan, dan selama ini sebenarnya toh juga sudah berjalan dengan angka 6,5% 10% per penduduk, atau kalau kemudian ada wacana 10 sampai 15% per DPT, saya kira itu pun masih bisa dicapai. Menyerasikan dengan apa, Pak Soni? Dan nilai jumlah. Jadi dulu kan 6,5% 10% per dihitung dari berdasarkan jumlah penduduk. Sekarang 6,5% sampai 10% jumlah DPT. Nah, jumlah DPT itu pasti lebih kecil jauh dari jumlah penduduk. Average kira-kira 60%. Kenapa, Pak Haris? Tapi yang saya baca melalui media yang dikemukakan oleh teman-teman, misalnya Pak Edi dari PKB itu itu 10 sampai 15 itu dari jumlah penduduk, bukan DPT. Nah, jumlah DPT-nya adalah yang 15 sampai 20%. Itu kan gila-gilaan. Indikasi apa itu, Pak, Anda melihat? Nah, itulah saya nggak tahu, mungkin ada upaya menghambat calon tertentu atau gimana, walaupun sudah dibantah. Langsung dikonfirmasi. Begini. Kalau berbicara angka soalnya terkesan memperberat jalur independen. Kami sebagai wakil rakyat, seperti saya katakan, itu bermacam-macam pemikiran. Tetapi pada prinsipnya ya kami mewakili rakyat Indonesia. Karena di situ ada 10 fraksi, dan saya yakin seperti yang saya katakan tadi itu, pengalaman yang pengalaman adalah guru yang paling baik untuk menyikapin bagaimana kemarin terjadinya calon tunggal yang tidak kita harapkan. Masa hanya satu dengan hantu yang ditusuk yang lainnya, setuju atau tidak setuju. Ini sangat menyakitkan sekali. Berdasarkan kepada itu, saya rasa kami di DPR tidak akan mempersulit calon independen. Bahkan kami berencana, makanya roh daripada revisi undang-undang ini yang pertama sekali itu adalah bagaimana calon tunggal ini tidak ada lagi besok, dengan melibatkan banyak orang yang berminat untuk itu. Apa itu? Faktor penyebab calon tunggal temporalnya itu adalah dengan harus mundurnya PNS, harus mundurnya TNI Polri, harus mundurnya anggota DPR. Makanya itu yang kami coba revisi, bahwa jangan sampai terjadi seperti katanya banyak petata pilih. Pepatah saya ini begini. Harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Mengharapkan sesuatu yang belum pasti, yang sudah ada dibuang. Itu yang tidak kita ingin. Banyak orang segala sesuatu itu harus punya perhitungan. Makanya kami yakin dengan tidak harus mundurnya mereka-mereka ini, itu akan mendorong minat orang sehingga masyarakat lebih banyak pilihan apa yang mereka pilih. Tetapi mungkin kami usulkan, begitu mereka terpilih, pegawai negeri kah, TNI Polri harus mundur begitu dia terpilih.
Dan mereka maju itu harus dengan syarat mereka itu cuti di luar tanggungan pemerintah. Oke, Pak, ini kita kembali ke jalur independen. Benarkah ini menurut Anda sebagai salah satu bentuk penguatan demokrasi, semangat dari revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, di sini kita memang bahwa undang-undang itu adalah untuk semua, sebagaimana yang katakan. Dalam rangka penguatan itu, tidak ada niat kami untuk mengganjal seseorang. Kami katakan tidak ada niat kami untuk mengganjal seseorang. Meskipun kalau berbicara angka tadi kita kalau menggunakan logika, itu kan hanya seperti anak bluffing, mungkin dari salah satu partai atau ini saja. Tapi di situ kan ada 11 partai, ada 10 partai yang akan berbicara hanya nanti. Hanya bluffing dari beberapa partai saja, Pak Haris katanya. Dan juga begini, undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan hanya sepihak DPR saja. Sedangkan instruksi presiden jelas di situ. Dan saya yakin kata Pak Soni tadi bahwa presiden tetap mengatakan bahwa 6,5 sampai 10% adalah dari DPT. Dan kalau seandainya usulan dari partai manapun, kalau pemerintah nggak setuju, nggak jadi undang-undang itu. Meskipun ada pernyataan yang cukup keras tadi dari presiden bahwa jangan sampai ini dicampuri kalau dengan... itu terjadi, berarti tidak terjadi revisi kembali kepada undang-undang yang lama. Oke, Pak Haris. Ya, kita kan masih nunggu. Ini belum dibahas. Ini kan mau masuk nih ke dewan nih pagi. Akan. Jadi kita masih akan lihat apakah betul demikian sebagaimana dikemukakan oleh Pak. Seperti itu, Pak. Dan kalau itu betul, ya kita mendukung ya. Artinya syarat dukungan bagi calon independen itu tidak berubah. Jadi ini hanya mengakomodasi keputusan MK. Tapi kan banyak isu lain yang belum ditanyakan juga Pak Soni. Apa saja selain soal syarat dukungan itu? Misalnya ya tadi mesti mundur. Ya. Tidak wajib lagi. Nah bagi saya ini sesuatu yang lain ya. Dalam pengertian bahwa siapapun yang ingin maju dalam pilkada yang mesti mundur sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Sebab ini kan menyangkut komitmen dan tanggung jawab pejabat publik. Sebagai contoh anggota dewan, anggota legislatif maju dalam pilkada. Lalu di mana tanggung jawabnya? Dia mendapat mandat 5 tahun. Oke, baik. Begitu juga dengan PNS, begitu juga dengan TNI, kepolisian dan seterusnya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan kembali terkait dengan fenomena jalur independen karena ini awalnya mulanya ini berasal dari pernyataan dari Ketua DPRD DKI Jakarta yang menyatakan independen adalah bentuk deparpolisasi. Kemudian kesannya elit partai politik kemudian panik begitu. Kita akan konfirmasi lebih. Tidak sejauh itu ya? Kenapa tidak sejauh itu? Jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, tadi saya ingin konfirmasi saja nih Pak Soni kalau memang ada yang menyebut bahwa ini momentum fenomena jalur independen ini momentum bagi partai politik untuk berbenah diri. Apakah itu semangat pemerintah juga? Begini, sebenarnya dalam semangat pemerintah kita itu membangun jangan hanya jangka pendek dan parsial. Kita menurunkan konsolidasi demokrasi, membangun sebuah sistem politik yang berjangka panjang. Intinya bahwa ke depan kalau kita membangun demokrasi yang sehat, kita harus perkuat partai politik. Dan posisi namanya calon perorangan itu bersifat transisional. Jadi sementara waktu ketika partai politik sedang berbenah untuk memperkuat diri. Tapi ke depan nanti ketika partai politik sudah sangat kuat, secara otomatis calon-calon perorangan ini tidak akan bisa mengimbangi ya perkembangannya ini. Jadi keadaannya sekarang seperti apa, Pak? Keadaan sekarang ini kenapa sampai harus berbenah? Keadaan sekarang ini kita harus jujur saja bahwa yang pertama partai politik memang dalam proses pemantapan. Kaderisasi ya menurut pengamatan kami juga memang sudah berjalan tapi belum optimum. Dan satu fenomena yang menyenangkan hari ini beberapa partai sudah mulai melakukan kaderisasi. Sekolah partai politik sudah berjalan, sekolah calon kepala daerah berjalan, sosialisasi di berbagai partai politik sudah berjalan. Jadi di proses peningkatan penguatan partai politik yang ke depan dia akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang direkrut dari internal partai. Dan sementara yang masih lemah, ya transisi calon independen masih relevan. Sekarang masih lemah posisi partai politik. Ini momentum untuk memperkuat partai politik. Ya, memang pemikiran orang mengatakan lemah, tapi menurut saya kita sebagai negara yang baru merdeka, baru beberapa tahun sih partai politik ini hidup. Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, Eropa dan juga Jepang itu sendiri, kita ngelihatnya kita ini tumbuh demokrasi terlalu cepat. Ya, di mana proses perekrutan partai politik itu memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena banyak partai ini, banyak faksinya, dan juga di partai politik ini ada partai yang didirikan oleh oknum,
sehingga mereka itu menentukan sampai waktu dia sendiri. Ada juga partai yang milih umum. Yang milih umum itu artinya semuanya berhak pemilik partai. Sekarang dengan adanya globalisasi, gampangnya untuk membuat partai politik, sehingga mohon maaf, ada partai-partai tertentu itu milik pribadi keluarga tertentu. Sehingga tanpa musyawarah, tanpa apa itu tetap orang itu terus. Dan ini merusak tatanan demokrasi di negara Indonesia sendiri. Oke, baik. Tapi Anda setuju kalau ini momentum untuk partai politik saya berbenah? Saya sangat setuju sekali. Sebagai kader saya dari bawah, saya bukan ujuk-ujuk langsung jadi wakil ketua umum di bawah Jan Farid. Saya adalah mulai dari ketua kabupaten kota, 2 periode di wilayah sampai kata. Memang harus jenjangnya seperti itu. Ini bisa jadi momentum begitu ya untuk partai politik. Pak Syamsuddin, nanti saya akan tanya kepada Anda, namun kita harus jeda terlebih dahulu untuk headline news. Kami akan kembali setelah headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pak Sony, saya ingin meminta konfirmasi untuk yang terakhir kalinya nanti akan diserahkan amanat Presiden terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Apakah benar ini tidak untuk menjegal calon independen? Saya ingin tegaskan, nanti hari ini kita serahkan, dan sekali lagi saya tegaskan, tidak ada maksud, tidak ada niat dan nawa itu pemerintah untuk menjegal calon perorangan, apalagi dikaitkan dengan Ahok. Ini tidak ada hubungannya dengan Ahok atau fenomena Ahok. Karena proses dari pasal yang kita ajukan tetap saja 6,5 sampai 10% berbasis DPT. Ini sebenarnya lebih memperingan. Tapi di sisi lain juga ada semangat untuk memperkuat partai politik. Karena tujuan dari pemerintah ini untuk membangun sebuah kontestasi demokrasi yang sehat. Dengan partai politik yang kuat, tetap memberikan ruang partisipasi politik rakyat melalui calon perorangan. Saya kira itu konteksnya, dan saya harapkan nanti kalau ada perbedaan pandangan pemerintah dan DPR, ya kita serahkan dalam dinamika pembahasan di DPR saja. Oke, Pak Efri? Ya, sebagaimana yang saya katakan dari awal, bahwa DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada niat kita membuat undang-undang itu dalam rangka untuk seseorang atau mengganjal seseorang. Semua undang-undang kita buat demi kemaslahatan umat. 250 juta rakyat Indonesia itu harus asas demokrasi, harus merata keadilan, itu semua yang kita lakukan. Tudingan untuk ingin menjegal Ahok tidak berdasar? Itu sama sekali tidak ada. Kalaupun ada di media itu hanya bluffing ataupun segelintir orang atau oknum-oknum tertentu. Tapi pada prinsipnya DPR itu perwakilan rakyat, bekerja untuk rakyat semuanya. Dan saya imbau kepada masyarakat jangan terlalu gampang terpancing dengan isu-isu yang negatif seperti itu. Kami DPR RI bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk perorangan. Benarkah ini untuk menyetarakan syarat calon independen dengan kandidat yang diusung oleh partai agar setara begitu, Pak? Kami tidak berbicara mengenai kesetaraan itu. Kami membuat undang-undang untuk keselamatan umat. Intinya bagaimana pengalaman yang kemarin itu yang sangat-sangat kami khawatirkan terulang kembali dengan adanya calon tunggal. Kalau udah calon tunggal, berarti itu proses demokrasinya udah nggak jalan. Pengalaman adalah guru yang terbaik itu tadi ya. Makanya pengalaman adalah guru yang paling baik. Berdasarkan itu, kalau masih kita punya pemikiran untuk menghambat sesuatu, itu namanya pemikiran mundur. Tetapi yakinlah, kami di DPR tidak picik berpikir seperti itu. Tidak picik berpikiran. Berkali-kali saya katakan, undang-undang bukan untuk seseorang. Undang-undang adalah untuk kemaslahatan umat, untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi Anda setuju ini momentum bagi partai politik untuk berbenah diri? Saya sangat setuju sekali. Memang sekarang ini ada fenomena pendapat mengatakan deparpolisasi. Tadi sudah berbicara sama Prof bahwa itu tidak mungkin terjadi. Partai politik itu tertera di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu tidak bisa dirubah. Kecuali kita rubah dulu Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45. Ini landasan hukum di negara yang kita cintai ini. Jadi nggak usah khawatir itu, Pak. Tidak usah khawatir. Saudara penegasan tidak usah khawatir, katanya itu bukan dari pemerintah, sudah ada dari DPR, tidak akan bukan ingin memperberat syarat independen begitu. Apa yang harus mereka buktikan? Ya, paling penting adalah bagaimana partai politik kita membuktikan bahwa pasangan calon yang dimajukan dalam pilkada itu betul-betul dihasilkan oleh kaderisasi internal, seleksi kepemimpinan yang sehat di dalam. Nah, itu mesti dibuktikan. Oleh sebab itu kita sepenuhnya mendukung ya penguatan partai politik. Selama ini seleksi yang sehat selama ini tidak sehat. Belum. Kan kita masih lihat politisi yang muncul itu belum tentu yang terbaik. Bisa jadi yang memiliki uang lebih banyak, bisa jadi yang hanya populer dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ke depan mestinya calon-calon dalam pilkada juga dalam pemilu itu sungguh-sungguh adalah kader partai politik.
Itu yang kita inginkan ke depan. Makanya kita semua mendukung penguatan partai politik. Bukan hanya yang populer, artinya bukan hanya pada elektabilitas, tapi juga ideologis begitu ya? Oh tentu, mesti punya visi, misi, bagaimana platform politiknya termasuk untuk memajukan wilayah. Kapasitasnya mereka juga Sebab harus bagaimanapun yang menentukan masa depan kita adalah pemimpin-pemimpin yang dihasilkan oleh pilkada dan pemilu-pemilu kita. Oke. Sudah ke arah sana atau akan menuju ke sana? Kita akan menuju ke sana dan kita selalu belajar. Karena belajar itu prosesnya mulai dari lahir sampai ke akhirnya. Jangan pernah berhenti belajar walaupun kita udah profesor seperti Pak Prof ini. Kita belajar terus setiap saat sampai ke liang kubur nanti kita akan belajar. Tidak ada N-nya. Tidak ada N-nya. Karena itu sunnah Nabi itu, Mas. Baik, pepatah terakhir apa nih Pak untuk ya, saya berharap membuktikan ya, kita punya pemikiran seperti yang saya katakan tadi itu, kenapa kita tidak menginginkan orang-orang ini mundur? Ya kan? Karena pada pepatah Melayu harapkan guru di langit, ya kan, air tempayan ditumpahkan. Mengharapkan sesuatu yang belum jelas, yang barang udah jadi kita buang. Jangan cari yang seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Pak Sony Sumarsono, terima kasih. Pak Syamsuddin Haris, terima kasih sudah bergabung. Pak Epriyadi Asa, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ini kami tunggu, kami kawal terus komitmen dan konsistensi. Insya Allah. Mas Gun-Gun langsung saja, sebenarnya artinya apa sih Mas dengan dukungan-dukungan ini? Kemudian apa pengaruhnya dengan katanya Ahok bilang saya mau lewat jalur independen pada saat itu? Saya melihat ini berarti menunjukkan bahwa situasinya masih sangat dinamis. Partai masih ada yang mau mengusung dan mendukung. Dua hal yang berbeda. Kalau kemudian mendukung, dia tentu menjadi prosedur nanti. Mendukung berarti dia kemudian memberikan dukungan ya, seperti Nasdem sekarang atau misalnya Hanura. Ada juga yang mengusung, nanti berarti lewat jalur partai dan atau gabungan partai politik. Nah, sementara Pak Ahok punya dua opsi sekarang. Opsi independen, ya kan, atau jalur perseorangan sebetulnya istilah resminya, dan bisa juga masih memungkinkan juga kalau kemudian ada komunikasi yang terbangun dengan partai, itu lewat jalur partai politik dan atau gabungan partai. Sekarang kan kalau hanya Hanura dengan Nasdem baru 15 kursi, sementara syarat 20. Di DPRD nih ya? Ya, di DPRD. Padahal harus 22 kursi, jadi belum memungkinkan tuh dari jalur parpol. Oleh karena kemudian situasinya dinamis, Pak Ahok harus punya base alternatif juga. Sementara kan kemarin inisiatif untuk kemudian melakukan dukungan pada Ahok udah mengkristal, ada soliditas di teman Ahok dan mampu mengumpulkan misalnya KTP meskipun sekarang harus balik karena harus pasangan, dan itu kan prosesnya butuh juga kemudian berkejaran dengan waktu, sehingga Pak Ahok juga harus memberi sinyal semacam warning system juga untuk partai bahwa dia bisa saja kemudian melaju dari perseorangan dan itu terbuka. Maksudnya terbuka adalah ada inisiatif yang juga dilakukan oleh kelompok relawan yang mungkin bisa memenuhi syarat untuk dia melaju menjadi kandidat. Artinya begini Mbak Andini, ada dua hal maknanya. Pertama, bagi partai ini tentu harus kemudian intens melakukan proses komunikasi politik karena pergerakannya ditentukan figur dan skema koalisi. Sementara bagi relawan tentu juga akan menjadi proses lanjutan, apakah kemudian nanti soliditas itu terbangun ketika misalnya Pak Ahok akhirnya dipinang oleh partai dan mau misalnya melaju dari partai dan atau gabungan partai. Jadi artinya sampai saat ini walaupun bilang kemarin oke saya akan maju lewat jalur independen, itu masih belanja gitu, masih lihat kemungkinan yang ada. Ya, saya masih melihat ini zona possible agreement. Jadi masih membuka area untuk kemudian posisinya di mana. Nah, sekarang ya memang yang paling menarik bagi Pak Ahok adalah ketika dia melaju dari jalur perseorangan, meskipun kemudian bisa saja didukung oleh partai yang sebenarnya nothing tulus ketika misalnya kursinya memang juga tidak memenuhi untuk mengusung Pak Ahok dari jalur partai. Dan ini bisa kemudian nanti sinergi, misalnya basis infrastruktur pemenangan partai yang sudah ada, tetapi dia tidak bisa mengusung, dan itu bisa bersinergi dengan relawan seperti yang dilakukan oleh Nasdem dan mungkin juga Hanura atau mungkin beberapa partai tengah. Kalau kemudian ada partai tengah yang masuk, misalnya taruhlah menambah kursi sehingga bisa 22, prasyarat berarti melaju dari partai dan atau gabungan partai, itu juga bisa menjadi best alternatif untuk Pak Ahok nanti ketika misalnya ternyata sampai injury time relawan tidak bisa memenuhi misalnya, kan kita nggak tahu kan, masih terjadi, masih sangat dinamis, dan itu juga tentu ada resiko-resiko politik. Ketika misalnya resiko tidak sampai KTP, dia tidak bisa kemudian misalnya melaju, tentu resikonya dia tidak bisa menjadi kandidat, sehingga ini komunikasi menurut saya masih sangat cair dan intens untuk kemudian mencari opsi-opsi terbaik yang bisa dilakukan baik untuk partai maupun untuk
Pak Ahok. Ya. Nah, Mas Gun-Gun, ini kan banyak banget yang sudah ngasih KTP begitu ya, kalau udah ratusan ribu lah kalau kita lihat di websitenya. Kemudian mereka melihat dinamika ini yang ternyata banyak dukungan partai juga, artinya wah kita buang-buang waktu dong nih untuk kasih dukungan kepada Pak Ahok. Sebenarnya mereka ini para pemilih yang sudah mendukung lewat jalur independen, apakah mereka benar-benar emang buang-buang waktu aja kalau gitu? Saya melihat ini memang harus diperhatikan oleh Pak Ahok ya. Karena sisinya pemerintah hanya memberikan perubahan. Basisnya tidak lagi calon penduduk, bukan berarti jumlah penduduk, tetapi basisnya adalah DPT. Semangatnya apa nih Pak, revisi Undang-Undang Pilkada ini? Nah, semangatnya tetap memberikan dua ruang sebenarnya. Satu, ruang partisipasi politik rakyat yang kita harap kita dorong makin baik. Yang kedua sebenarnya adalah posisi kontestasi, ini penguatan kontestasi. Jadi bagaimana kita mendorong kontestasi jadi lebih baik, karena demokrasi akan kita bangun dengan secara sehat apabila partisipasi politik dan kontestasi itu simultan bisa bersinergi untuk kemudian kita sehatkan dua-duanya. Semangatnya baik dengan pertimbangan berbagai faktor ya. Banyak dengan berbagai pertimbangan ya. Pak Efri, kalau kita melihat nanti ini akan dibahas dengan Komisi 2 DPR RI. Kalau dari DPR sendiri apa sih semangat dari rencana revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, kalau kami, karena kami sebagai wakil rakyat, kami melihatnya memang tidak ada hal yang begitu krusial. Ada yang menyebut ini sengaja memperberat syarat calon independen, Pak? Itu hanya say war aja, seperti yang saya katakan tadi, itu hanya bluffing dari mungkin oknum tertentu atau partai tertentu. Karena kita tahu DPR itu terdiri dari Sabang sampai perwakilan Sabang sampai Merauke, ada 11-10 partai politik. Tapi saya yakin semua niat kawan itu baik, nggak ada bahwa kita ingin menghambat seseorang. Undang-undang itu bukan untuk seseorang, tapi adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. Jadi kalau saya dengar bahwa ada yang mengatakan itu hanya semacam bluffing sajalah. Kami yakin kami di DPR itu bekerja dalam konteks global untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk perorangan. Ada yang menyebut ini kepanikan elit partai politik karena ternyata Ahok mendapatkan dukungan yang cukup besar dari pengumpulan KTP, Pak Efri. Mas, undang-undang ini bukan hanya untuk Ahok. Siapa sih Ahok? Hanya satu di antara 250 juta rakyat Indonesia. Apakah kita memikirkan satu personel dibandingkan dengan keadilan? Ada 34 provinsi yang ada di Sumatera Barat ini. Apakah kita goyangkan hanya gara-gara Ahok? Segitu pentingkah saudara Ahok ini di mata rakyat Indonesia? Sebegitu berguna atau sebegitu agungnyakah dia sehingga kita itu betul takut menghadapin dia? Enggak seperti itu. Jadi semangatnya ditegaskan sesuai dengan pemerintah ya, Pak Efri? Bagi kami, undang-undang itu dibuat oleh dua institusi, pemerintah dan DPR. Maka kami harus bekerja sama. Kami di DPR memang selama ini terlalu didegradasi oleh masyarakat seolah kami itu begini begitu. Itu menurut saya nggak seperti itu kenyataannya. Kami bekerja siang dan malam. Contoh PKPU kemarin itu kami garap 17 hari 17 malam kami rapat, tapi rakyat nggak tahu. Sehingga hasilnya betul-betul bagus. Pak, sampai jam 2 pagi kami rapat. Iya, iya itu dia demi rakyat begitu ya, Pak Efri. Oke, Mas Pak Haris, ini kalau kita melihat sudah ada kompak begitu dari pemerintah dan dari DPR tidak untuk memperberat syarat calon independen. Ya, ini suatu yang positif tentu saja ya, yang disampaikan Pak Sony maupun Pak Efri bahwa pemerintah maupun DPR tidak ada niat untuk memperketat calon independen atau calon perseorangan. Sebab bagaimanapun di dalam undang-undang yang ada saat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, itu sudah cukup ketat sebetulnya. Walaupun kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, syarat dukungan 6,5 sampai 10% itu bukan terhadap jumlah penduduk, tapi daftar pemilih tetap. Tapi kalau melihat momentumnya saat ini gimana? Kenapa saat ini diajukan revisi Undang-Undang Pilkada, Pak Haris? Ya, memang ada beberapa poin ya yang menjadi alasan kenapa revisi Undang-Undang Pilkada itu dilakukan. Yang pertama adalah mengakomodasi apa yang sudah diputuskan oleh MK, kemudian juga meningkatkan kontestasi dan juga kompetisi di dalam pilkada itu sendiri. Sebab kita tahu dalam pilkada ya 2015 yang lalu itu banyak pasangan tunggal, jadi pasangan calon tunggal, sehingga tidak ada kompetisi gitu. Nah ini tentu akan lebih baik apabila ya minimal ada 2 pasangan calon setiap pilkada di sebuah daerah. Makanya wacana mengenai peningkatan syarat dukungan bagi calon independen itu suatu yang tidak produktif. Dan kita senang bahwa baik pemerintah maupun DPR tampaknya mudah-mudahan betul
tidak ada niat untuk itu. Ini suatu yang positif. Mudah-mudahan betul begitu ya. Mudah-mudahan betul. Ada keraguan di situ, Pak. Iya, sebab kita baca melalui media ya. Apa yang Anda baca, isunya Pak? kencang sekali mengenai soal itu ya. Isunya apa, Pak? Iya, akan dinaikannya menjadi 15-20% dukungan terhadap daftar pemilih tetap. Itu kan ngomong-ngomong tentang sesuatu yang bagi saya ini, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kita akan bahas lebih lanjut kenapa tidak masuk akal, karena juga ada pernyataan bahwa nanti akan saya konfirmasi ke Pak Effendi juga apakah ini benar untuk menyetarakan syarat calon independen dengan kandidat yang diusung partai. Jawabannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Saya ingin ke Pak Haris. Pak Haris, tadi ada sempat menyebut kenapa tidak masuk akal jika nanti akan dinaikkan dukungannya 15-20%. Iya, tadi kan kita sudah sebut bahwa kalau 15-20 itu tidak masuk akal. Anda bayangkan, misalnya pilkada di Jatim atau di Jabar, jumlah penduduknya saja 30-an juta kan. Nah, kalau 10% saja, itu 3 juta. Dan itu distribusi dukungan itu mesti menyebar. 50%. Itu sesuatu yang hampir mustahil. Ya, oleh sebab itu ini mengganjal atau menghambat calon tertentu di balik wacana itu. Tidak sepenuhnya seperti itu sebenarnya, Pak. Jadi sebenarnya kalau dulu jumlah penduduk katakanlah Jakarta hampir 10 juta. Dulu basisnya untuk perhitungan dari 6,5% sampai 10% itu adalah jumlah penduduk. Sekarang diputuskan per DPT. DPT itu paling hanya 60%, 50-60% jumlah penduduk. Betul. Dengan demikian, kalau ini posisi basisnya adalah perhitungannya DPT, presentasinya tetap 6,5% sampai 10%, itu sebenarnya sudah meringankan. Sudah meringankan karena perhitungannya basisnya tidak lagi penduduk. Kalaupun toh naik kemudian menjadi 10 sampai 15%, itu sebenarnya nilainya sama dengan 6,5 sampai 10% per jumlah penduduk. Sebenarnya ini adalah perimbangan, menyerasikan saja sebenarnya. Jadi tidak juga berlebihan, dan selama ini sebenarnya toh juga sudah berjalan dengan angka 6,5% sampai 10% per penduduk, atau kalau kemudian ada wacana 10 sampai 15% per DPT, saya kira itu pun masih bisa dicapai. Menyerasikan dengan apa Pak Sony? Dan nilai jumlah. Jadi dulu kan 6,5% 10% per dihitung dari berdasarkan jumlah penduduk. Sekarang 6,5% sampai 10% jumlah DPT. Nah, jumlah DPT itu pasti lebih kecil jauh dari jumlah penduduk. Kayak average kira-kira 60%. Kenapa, Pak Haris, tapi yang saya baca melalui media yang dimuatkan oleh teman-teman, misalnya Pak Edi dari PKB itu 10 sampai 15 itu dari jumlah penduduk, bukan DPT. Nah, jumlah DPT-nya adalah yang 15 sampai 20%. Itu kan gila-gilaan. Indikasi apa itu Pak Anda melihat? Nah, itulah saya nggak tahu, mungkin ada upaya menghambat calon tertentu atau gimana, walaupun sudah dibantah. Langsung dikonfirmasi. Begini. Kalau berbicara angka soalnya terkesan memperberat jalur independen. Kami sebagai wakil rakyat, seperti saya katakan, itu bermacam-macam pemikiran. Tetapi pada prinsipnya ya kami mewakili rakyat Indonesia. Karena di situ ada 10 fraksi, dan saya yakin seperti yang saya katakan tadi itu, pengalaman yang pengalaman adalah guru yang paling baik untuk menyikapin bagaimana kemarin terjadinya calon tunggal yang tidak kita harapkan. Masa hanya satu dengan hantu yang diusung yang lainnya, setuju atau tidak setuju? Ini sangat menyakitkan sekali. Berdasarkan kepada itu, saya rasa kami di DPR tidak akan mempersulit calon independen. Bahkan kami berencana, makanya roh daripada revisi undang-undang ini yang pertama sekali itu adalah bagaimana calon tunggal ini tidak ada lagi besok. Dengan melibatkan banyak orang yang berminat untuk itu. Apa itu? Faktor penyebab calon tunggal yang banyak itu adalah dengan harus mundurnya PNS, harus mundurnya TNI Polri, harus mundurnya anggota DPR. Makanya itu yang kami coba revisi, bahwa jangan sampai terjadi seperti katanya banyak petata pilih. Pepatah saya ini begini. Harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Mengharapkan sesuatu yang belum pasti, yang sudah ada dibuang. Itu yang tidak kita inginkan. Banyak orang segala sesuatu itu harus punya perhitungan. Makanya kami yakin dengan tidak harus mundurnya mereka ini, itu akan mendorong minat orang sehingga masyarakat lebih banyak pilihan apa yang mereka pilih. Tetapi mungkin kami usulkan, begitu mereka terpilih, pegawai negeri, TNI Polri harus mundur begitu dia terpilih.
Dan mereka maju itu harus dengan syarat mereka itu cuti di luar tanggungan pemerintah. Oke, Pak, ini kita kembali ke jalur independen. Benarkah ini menurut Anda sebagai salah satu bentuk penguatan demokrasi semangat dari revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, di sini kita memang bahwa undang-undang itu adalah untuk semua, sebagaimana yang katakan. Dalam rangka penguatan itu, tidak ada niat kami untuk mengganjal seseorang. Kami katakan tidak ada niat kami untuk mengganjal seseorang. Meskipun kalau berbicara angka tadi kita kalau menggunakan logika itu kan hanya seperti anak bluffing, mungkin dari salah satu partai atau ini saja. Tapi di situ kan ada 11 partai, ada 10 partai yang akan berbicara hanya nanti. bluffing dari beberapa partai saja, Pak Haris katanya. Dan juga begini, undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan hanya sepihak DPR saja. Sedangkan instruksi presiden jelas di situ. Dan saya yakin kata Pak Soni tadi bahwa presiden tetap mengatakan bahwa 6,5 sampai 10% adalah dari DPT. Dan kalau seandainya usulan dari partai manapun, kalau pemerintah nggak setuju, nggak jadi undang-undang itu. Meskipun ada pernyataan yang cukup keras tadi dari Presiden bahwa jangan sampai ini dicampuri kalau dengan... itu terjadi, berarti tidak terjadi revisi kembali kepada undang-undang yang lama. Oke, Pak Haris. Kita kan masih nunggu, ini belum dibahas. Ini kan mau masuk nih ke depan nih pagi. Jadi kita masih akan lihat apakah betul demikian sebagaimana dikemukakan oleh Pak seperti itu, Pak. Dan kalau itu betul, ya kita mendukung ya. Artinya syarat dukungan bagi calon independen itu tidak berubah. Jadi ini hanya mengakomodasi keputusan MK. Tapi kan banyak isu lain yang belum ditanyakan juga Pak Soni. Apa saja selain soal syarat dukungan itu? Misalnya ya tadi mesti mundur. Tidak wajib lagi. Nah bagi saya ini sesuatu yang lain ya. Dalam pengertian bahwa siapapun yang ingin maju dalam pilkada ya mesti mundur sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Sebab ini kan menyangkut komitmen dan tanggung jawab pejabat publik. Sebagai contoh anggota dewan, anggota legislatif maju dalam pilkada. Lalu di mana tanggung jawabnya? Dia mendapat mandat 5 tahun. Oke, baik. Begitu juga dengan PNS, begitu juga dengan TNI, kepolisian dan seterusnya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan kembali terkait dengan fenomena jalur independen karena ini awalnya mulanya ini berasal dari pernyataan dari Ketua DPRD DKI Jakarta yang menyatakan independen adalah bentuk deparpolisasi. Kemudian kesannya elit partai politik kemudian panik begitu. Kita akan konfirmasi lebih. Tidak sejauh itu ya? Kenapa tidak sejauh itu? Jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, tadi saya ingin konfirmasi saja nih Pak Soni kalau memang ada yang menyebut bahwa ini momentum fenomena jalur independen ini momentum bagi partai politik untuk berbenah diri. Apakah itu semangat pemerintah juga? Begini, sebenarnya dalam semangat pemerintah kita itu membangun jangan hanya jangka pendek dan parsial. Kita menurunkan konsolidasi demokrasi, membangun sebuah sistem politik yang berjangka panjang. Intinya bahwa ke depan kalau kita membangun demokrasi yang sehat, kita harus perkuat partai politik. Dan posisi namanya calon perorangan itu bersifat transisional. Jadi sementara waktu ketika partai politik sedang berbenah untuk memperkuat diri. Tapi ke depan nanti ketika partai politik sudah sangat kuat, secara otomatis calon-calon perorangan ini tidak akan bisa mengimbangi perkembangannya ini. Jadi keadaannya sekarang seperti apa, Pak? Keadaan sekarang kenapa sampai harus berbenah? Keadaan sekarang ini kita harus jujur saja bahwa yang pertama partai politik memang dalam proses pemantapan. Kaderisasi ya menurut pengamatan kami juga memang sudah berjalan tapi belum optimum. Dan satu fenomena yang menyenangkan hari ini beberapa partai sudah mulai melakukan kaderisasi. Sekolah partai politik sudah berjalan, sekolah calon kepala daerah berjalan, sosialisasi di berbagai partai politik sudah berjalan. Jadi di proses peningkatan penguatan partai politik yang ke depan dia akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang direkrut dari internal partai. Dan sementara yang masih lemah, ya transisi calon independen masih relevan. Sekarang masih lemah posisi partai politik. Ini momentum untuk memperkuat partai politik. Ya, memang pemikiran orang mengatakan lemah, tapi menurut saya kita sebagai negara yang baru merdeka, baru beberapa tahun sih partai politik ini itu. Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, Eropa dan juga Jepang itu sendiri, kita ngelihatnya kita ini tumbuh demokrasi terlalu cepat. Ya, di mana proses perekrutan partai politik itu memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena banyak partai ini, banyak faksinya, dan juga di partai politik ini ada partai yang didirikan oleh oknum
sehingga mereka itu menentukan sampai waktu dia sendiri. Ada juga partai yang milih umum. Yang milih umum itu artinya semuanya berhak pemilik partai. Sekarang dengan adanya globalisasi, gampangnya untuk membuat partai politik, sehingga mohon maaf, ada partai-partai tertentu itu milik pribadi keluarga tertentu. Sehingga tanpa musyawarah, tanpa apa itu tetap orang itu terus. Dan ini merusak tatanan demokrasi di negara Indonesia sendiri. Oke, baik. Tapi Anda setuju kalau ini momentum untuk partai politik saya berbenah? Saya sangat setuju sekali. Sebagai kader saya dari bawah, saya bukan ujuk-ujuk langsung jadi wakil ketua umum di bawah Jan Farid. Saya adalah mulai dari ketua kabupaten kota, 2 periode di wilayah sampai kata. Memang harus jenjangnya seperti itu. Ini bisa jadi momentum begitu ya untuk partai politik. Pak Syamsuddin, nanti saya akan tanya kepada Anda, namun kita harus jeda terlebih dahulu untuk headline news. Kami akan kembali setelah headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pak Sony, saya ingin meminta konfirmasi untuk yang terakhir kalinya, nanti akan diserahkan amanat Presiden terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Apakah benar ini tidak untuk menjegal calon independen? Saya ingin tegaskan, nanti hari ini kita serahkan, dan sekali lagi saya tegaskan, tidak ada maksud, tidak ada niat dan nawa itu pemerintah untuk menjegal calon perorangan, apalagi dikaitkan dengan Ahok. Ini tidak ada hubungannya dengan Ahok atau fenomena Ahok. Karena proses dari pasal yang kita ajukan tetap saja 6,5 sampai 10% berbasis DPT. Ini sebenarnya lebih memperingan. Tapi di sisi lain juga ada semangat untuk memperkuat. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Istana dengan tegas menolak berbagai bentuk tindakan untuk mempersulit calon independen maju dalam kontestasi pilkada. Peningkatan syarat jumlah dukungan calon perseorangan hanya akan memperlebar jarak antara masyarakat dan partai politik. Dan saya minta diperhatikan betul revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak terjebak pada perangkap-perangkap kepentingan politik jangka pendek. Tetapi undang-undang ini harus menjamin proses demokrasi di daerah dan agar bisa berjalan dengan demokrasi jujur dan adil. Dengan tegas, Presiden Joko Widodo meminta revisi Undang-Undang Pilkada tidak terjebak dalam perangkap politik pihak manapun. Pemerintah memang mengagendakan kembali pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada pada April 2016 mendatang. Hal tersebut untuk memenuhi target dari Komisi Pemilihan Umum atas perubahan peraturan pilkada yang harus selesai pada Agustus 2016. Upaya untuk memperketat syarat bagi calon perseorangan pilkada diusulkan oleh fraksi PDIP dan PKB di Komisi 2 DPR. Mereka mengusulkan syarat dukungan bagi calon independen dinaikkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memutuskan syarat minimal dukungan untuk calon independen, yakni 6,5 hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Namun, sebagian anggota DPR ingin menaikkannya menjadi 15 hingga 20%. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan keinginan DPR untuk memperketat syarat calon independen dalam pilkada hanya akan memberatkan calon independen. Misalnya katakanlah bilangan daripada persyaratan harus bertambah lagi, tapi kan itu bikin sulit-sulit aja gitu ya kan, diperbaiki kalau lebih dipermudah barangkali lain ceritanya. Kalau memang tidak ingin diharapkan ke arah itu, lebih bagus kita barangkali pada saat ini lebih memprioritaskan pembahasan masalah-masalah yang lain. Walaupun ini sudah merupakan masuk dalam prolegnas, kita bisa lihat momentum yang lebih tepat. Ini kan dalam situasi interaksi masyarakat yang serba kritis dan bahkan mencurigai setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh para anggota dewan kita ya. Sama halnya dengan Nasdem, Hanura juga menolak poin revisi tersebut. Hanura meminta jika syarat dukungan minimal bagi calon independen dinaikkan, maka syarat dukungan minimal bagi parpol pun harus dinaikkan. Sementara Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan revisi undang-undang harus mendapat persetujuan baik Presiden maupun DPR. Revisi tidak bisa disahkan jika kedua pihak berbeda pandangan. Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden diwakili oleh para menterinya atau yang ditunjuk sesuai dengan surpresnya. Nah kemudian Dewan ya silakan membahas. Sekali lagi bahwa posisi pemerintah apa, nanti DPR apa, kan nanti ini negara demokrasi. Biarkan
sekali lagi alat kelengkapan Komisi 2 membahasnya. Jangan dulu kita berikan beberapa guidance gitu kan, karena ini lembaga demokrasi, semuanya harus dilakukan secara demokratis. Perubahan syarat calon independen dianggap upaya untuk menjegal Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang memilih jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Tim Liputan Metro TV. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah kedatangan narasumber. Ini kita akan membahas lebih komprehensif. Yang pertama ada Pak Sony Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini akan diserahkan ya Pak ya nanti? Hari ini akan diserahkan pagi. Oke, baik. Kemudian ada Pak Syamsuddin Haris, analis politik LIPI. Pak Haris, selamat pagi. Pagi juga. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ini siap nanti untuk membedah lebih lanjut ya. Kemudian ada Bang Efriadi Asda, anggota Komisi 2 fraksi P3. Bang Efri, apa kabar? Baik. Ini dikenal dengan pepatah-pepatahnya. Kebetulan saya orang Melayu ya. Kebetulan orang Melayu jadi banyak pepatah. Baik, terima kasih sudah hadir untuk Selamat Pagi Indonesia. Kita akan membahas lebih lanjut. Pak Sony, kalau kita melihat ini akan diserahkan pagi ini ya, nanti amanat Presiden. Namun ada masyarakat ini menimbulkan, kemarin sempat ramai juga di media sosial, menyatakan bahwa ini jangan-jangan upaya untuk menjegal Ahok. Kalau dari pemerintah memang seperti itu niatnya atau gimana Pak? Yang pertama memang ini surat presiden lah kira-kira. Sebenarnya kemarin sudah selesai dan siap disampaikan, tapi mungkin baru dilengkapi hari ini, disampaikan sebagai inisiatif dari pemerintah. Dengan beberapa catatan yang tadi, ini tidak ada nawaitu, tidak ada niat sama sekali pemerintah untuk menjegal calon perorangan, satu sisi, apalagi dikaitkan dengan Pak Ahok. Kita menyusun revisi undang-undang. Ini skalanya nasional. Kita melihat semua kepentingan nasional, tidak hanya satu segmen atau daerah tertentu saja. Jadi oleh karena itu dalam konteks calon perorangan, partai politik, karena tujuan dari pemerintah ini untuk membangun sebuah kontestasi demokrasi yang sehat dengan partai politik yang kuat, tetap memberikan ruang partisipasi politik rakyat melalui calon perorangan. Saya kira itu konteksnya, dan saya harapkan nanti kalau ada perbedaan pandangan pemerintah dan DPR, kita serahkan dalam dinamika pembahasan di DPR saja. Oke, Pak Efri? Ya, sebagaimana yang saya katakan dari awal, bahwa DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada niat kita membuat undang-undang itu dalam rangka untuk seseorang atau mengganjal seseorang. Semua undang-undang kita buat demi kemaslahatan umat. 250 juta rakyat Indonesia itu harus asas demokrasi, harus merata keadilan, itu semua kita lakukan. Tudingan untuk ingin menjegal Ahok tidak berdasar. Itu sama sekali tidak ada. Kalaupun ada di media itu hanya bluffing ataupun segelintir orang atau oknum-oknum tertentu. Tapi pada prinsipnya DPR itu perwakilan rakyat, bekerja untuk rakyat semuanya. Dan saya imbau kepada masyarakat jangan terlalu gampang terpancing dengan isu-isu yang negatif seperti itu. Kami DPR RI bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk perorangan. Benarkah ini untuk menyetarakan syarat calon independen dengan kandidat yang diusung oleh partai agar setara begitu Pak? Kami tidak berbicara mengenai kesetaraan itu. Kami membuat undang-undang untuk keselamatan umat. Intinya bagaimana pengalaman yang kemarin itu yang sangat-sangat kami khawatirkan terulang kembali dengan adanya calon tunggal. Ya. Kalau udah calon tunggal, berarti itu proses demokrasinya udah nggak jalan. Pengalaman adalah guru yang terbaik itu tadi ya. Makanya pengalaman adalah guru yang paling baik. Berdasarkan itu, kalau masih kita punya pemikiran untuk menghambat sesuatu, itu namanya berpikiran mundur. Tetapi yakinlah, kami di DPR tidak picik berpikir seperti itu. Tidak picik berpikiran. Berkali-kali saya katakan, undang-undang bukan untuk seseorang. Undang-undang adalah untuk kemaslahatan umat, untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi Anda setuju ini momentum bagi partai politik untuk berbenah diri? Saya sangat setuju sekali. Memang sekarang ini ada fenomena pendapat mengatakan deparpolisasi. Tadi sudah berbicara sama Prof bahwa itu tidak mungkin terjadi. Partai politik itu tertera di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu tidak bisa dirubah. Kecuali kita rubah dulu Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45. Ini landasan hukum di negara yang kita cintai ini. Jadi nggak usah khawatir itu Pak. Tidak usah khawatir. Saudara penegasan tidak usah khawatir, katanya ini bukan dari pemerintah, sudah ada dari DPR, tidak akan bukan ingin memperberat syarat independen begitu. Apa yang harus mereka buktikan? Ya, paling penting adalah bagaimana partai politik kita membuktikan bahwa pasangan calon yang dimajukan dalam pilkada itu betul-betul dihasilkan oleh kaderisasi internal, seleksi kepemimpinan yang sehat di dalam. Nah, itu mesti dibuktikan. Oleh sebab itu kita sepenuhnya mendukung ya penguatan partai politik. Selama ini seleksi yang sehat selama ini tidak sehat. Belum. Kan kita masih lihat politisi yang muncul itu belum tentu yang terbaik.
bisa jadi yang memiliki uang lebih banyak, bisa jadi yang hanya populer dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ke depan mestinya calon-calon dalam pilkada juga dalam pemilu itu sungguh-sungguh adalah kader partai politik. Itu yang kita inginkan ke depan. Makanya kita semua mendukung penguatan partai politik. Bukan hanya yang populer, artinya bukan hanya pada elektabilitas, tapi juga ideologis begitu ya? Oh tentu, mesti punya visi, misi, bagaimana platform politiknya termasuk untuk memajukan wilayah. Kapasitasnya mereka juga sebab bagaimanapun yang menentukan masa depan kita adalah pemimpin-pemimpin yang dihasilkan oleh pilkada dan pemilu-pemilu kita. Oke. Sudah ke arah sana atau akan menuju ke sana? Kita akan menuju ke sana dan kita selalu belajar. Karena belajar itu prosesnya mulai dari lahir sampai ke akhirnya. Jangan pernah berhenti belajar walaupun kita udah profesor seperti Pak Prof ini. Kita belajar terus setiap saat sampai ke liang kubur nanti kita akan belajar. Tidak ada N-nya. Tidak ada N-nya. Karena itu sunnah Nabi itu. Baik, pepatah terakhir apa nih Pak untuk ya, saya berharap ya, kita punya pemikiran seperti yang saya katakan tadi itu, kenapa kita tidak menginginkan orang-orang ini mundur? Ya kan? Karena pada pepatah Melayu harapkan guru di langit, ya kan, air tempayan ditumpahkan. Mengharapkan sesuatu yang belum jelas, yang barang udah jadi kita buang. Jangan cari yang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Pak Sony Sumarsono, terima kasih. Pak Syamsuddin Haris, terima kasih sudah bergabung. Pak Epriyadi Asa, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ini kami tunggu, kami kawal terus komitmen dan konsistensi. Insya Allah. Mas Gun-Gun langsung saja, sebenarnya artinya apa sih Mas dengan dukungan-dukungan ini? Kemudian apa pengaruhnya dengan katanya Ahok bilang saya mau lewat jalur independen pada saat itu? Saya melihat ini berarti menunjukkan bahwa situasinya masih sangat dinamis. Partai masih ada yang mau mengusung dan mendukung. Dua hal yang berbeda. Kalau kemudian mendukung, dia tentu menjadi prosedur nanti. Mendukung berarti dia kemudian memberikan dukungan ya, seperti misalnya seperti Nasdem sekarang atau misalnya Hanura. Ada juga yang mengusung, nanti berarti lewat jalur partai dan atau gabungan partai politik. Nah, sementara Pak Ahok punya dua opsi sekarang. Opsi independen, ya kan, atau jalur perseorangan sebetulnya istilah resminya, dan bisa juga masih memungkinkan juga kalau kemudian ada komunikasi yang terbangun dengan partai, itu lewat jalur partai politik dan atau gabungan partai. Sekarang kan kalau hanya Hanura dengan Nasdem baru 15 kursi, sementara syarat 20. Di DPRD nih ya? Ya, di DPRD. Padahal harus 22 kursi. Jadi belum memungkinkan tuh dari